بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair pada Ustazah Dede atas tauji robaninya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan, kita simak penjelasan dari Ustazah Erika tentang halal food. Pada Ustazah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi di tengah masa pandemik COVID-19 ini kita masih mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim, thalabul ilmi ya, dan insyaallah kita akan membahas satu tema tentang halal haram makanan di dalam syariat Islam ya.
Jadi kalau kita bicara halal dan haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan ya dalam sebuah hadis, dan hadis tadi sudah dibukukan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah, termasuk salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah dijelaskan oleh Allah, yang haram juga sudah dijelaskan oleh Allah, dan di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kalau perkara syubhat ini tidak terlalu banyak yang tahu, dari sekian banyak manusia yang tahu cuma sedikit. Ya, jadi hanya orang-orang yang faham, yang ulama, ya, yang waro, yang ngerti mana perkara syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima. Yushiku antaqa'a fihi, ya, orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia terhitung sudah jatuh ke dalam perkara haram, seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di ladang, ya, di samping ladang orang lain. Yang namanya ternak kan nggak ngerti aturan, ya, namanya juga ternak, nggak punya akal. Jadi kadang-kadang dia suka makan rumput di ladang orang lain. Nah ini orang, kalau orang yang ngerti syubhat, dia tidak akan mengembalakan ternaknya di samping ladang orang lain. Nggak mau tuh deket-deket, dia mau yang betul-betul wilayah dia saja. Nah ibarat halal haram seperti itu. Kalau kita seorang muslim yang memang paham, ya, perkara yang halal yang mendatangkan barokah, perkara yang haram mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan dampak dari perkara-perkara yang haram ini luar biasa ke dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang haram dalam kehidupan itu bisa membentuk perilaku jahat, ya. Sekarang korupsi juga kemungkinan besar karena waktu kecil tidak terjaga makanan halal haramnya, makanya banyak koruptor. Ya, kemudian orang-orang pembunuh, ya, sekarang mutilasi di berita-berita ini luar biasa. Dan juga mencuri sekarang sudah sangat mudah. Ini kemungkinan besar juga karena kita pernah memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, sehingga untuk bertindak yang baik, ya, itu akan sulit buat kita. Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya halal dan haram ini Allah yang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Karena yang halal sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan. Adapun kalau yang tidak ada penjelasannya, tidak semua juga masuk kategori syubhat. Boleh jadi masuk kategori yang la ba'sa fih, tidak mengapa. Karena ketika Allah tidak menjelaskan, maka sebenarnya asal dari sesuatu yang belum ada hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja dikonsumsi kalau nggak ada hukumnya. Karena yang haram sudah dijelaskan. Nah, tapi kalau orang yang waro, orang yang hati-hati, ketika halal sudah dijelaskan, haram sudah dijelaskan, maka yang tidak ada keterangannya, dia akan memasukkan ke dalam kategori syubhat. Nah, sebenarnya sih gampang, ya. Makan aja yang jelas halal, yang haram tinggalkan, yang dulu di masa Rasul nggak ada, udah nggak usah dimakan gitu, ya. Cuma kan kadang-kadang kita suka penasaran, ya. Penasaran, oh yang boleh dimakan misalnya kelinci, ayam, kambing gitu, ya. Sapi, onta, udah jelas tuh yang boleh. Tiba-tiba ada nih satu hewan lain yang kelinci bukan, ya, kemudian kucing bukan, ternyata peranakan, blasteran, ya. Kalau kucing kan nggak boleh dimakan, bolehnya cuma disayang-sayang, dipelihara. Kalau udah ragu begitu, ini teh kucing apa kelinci, nggak usah dimakan. Atau masih ada yang lain gitu, ya. Cuman kan kadang-kadang manusia suka begitu, ya. Justru peraturan dibuat untuk dilanggar gitu, ya. Dan kalau dilarang itu makin penasaran kenapa dilarang. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sebenarnya perkara halal haram ini apakah hanya untuk umat Islam yang syariatnya diturunkan Allah lewat Nabi Muhammad SAW, ataukah untuk seluruh umat yang syariatnya sudah Allah turunkan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita penasaran, ya, karena kalau kita mau lihat hakikatnya 25 Rasul ini Islam semua, Muslim, ya, semuanya Islam, syariatnya yang dibawa dari Allah. Nanti kita akan, kalau kita masuk surga, kita akan ketemu dengan umat Nabi Adam yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Ketemu sama umat Nabi Musa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Semuanya kalau yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan pegang kitab suci, berpegang teguh kepada isi kitab suci, akan masuk surga semuanya. Masalahnya kan sekarang, jadi kadang-kadang ada yang nggak paham dan mengatakan, kalau gitu masa sih kita bisa sama orang Yahudi dan orang Kristen di surga? Iya, orang Yahudi dan Kristen yang bukan yang sekarang, yang kalau sekarang sudah, ya, mendistorsi isi Alkitab, sudah merubah isi kitab sucinya. Jadi bukan yang sekarang, yang dulu yang berpegang teguh kepada
kitab yang asli ya, bukan yang sekarang yang sudah dirubah. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 168 ya, Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu. Seluruh manusia dihimbau, seluruh anak keturunan Adam dihimbau. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang terdapat di bumi ini yang halal dan thayyib. Sudah halal dan thayyib. Ini perintahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Jadi kadang-kadang kan kita suka bilang, oh saya muslim, saya makan yang halal aja. Sebenarnya bukan muslim juga harusnya makan yang halal. Bahkan surat Al-Baqarah 168 mengatakan halal dan thayyiba. Ini spesifikasi ya. Jenis makanannya nggak cuma sekedar halal, tapi juga thayyib, dampaknya ke tubuh kita. Ini yang diperintahkan makan yang begini bukan cuma orang Islam, tapi seluruh manusia ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan turuti bisikan-bisikannya syaitan ya, karena syaitan itu musuh yang nyata. Padahal kita lihat nggak kelihatan ya, syaitan itu nggak nyata, nggak nampak, tapi kata Allah musuh yang nyata bisikannya. Ya kadang-kadang kan suka penasaran kenapa sih daging babi dilarang. Ada yang bilang karena enak gitu ya. Lantas suka orang penasaran yang dibilang masa sih enak, penasaran pengen nyicipin. Jadi yang dilarang-dilarang itu suka yang katanya enak gitu ya, jadinya pengen nyicipin. Nah, kemudian kita lihat lagi kenapa juga manusia ini sering digoda oleh bisikan-bisikan hawa nafsu, termasuk syahwat perut ya, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin makan segala, sampai yang dilarang juga dimakan. Ya, sebenarnya makanan-makanan itu yang enak kalau dicampur dengan sesuatu yang haram katanya, daging babi, minyak babi, ya, wine, anggur merah, anggur putih gitu ya, yang sebenarnya arak itu kan khamr ya. Cuman kita kadang-kadang membahasakannya pakai anggur. Padahal kalau yang anggur yang beneran sirup anggur nggak apa-apa. Masak daging steak pakai sirup anggur ya boleh. Yang nggak boleh pakai khamr yang terbuat dari sirup anggur yang sudah difermentasi, yang sudah fermentasi lama, yang udah diperam. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi kalau mau minum, makanya Rasul sudah mengajarkan kita tentang konsep sehat dari makanan dan minuman. Minuman contohnya. Kalau sekarang kan lagi model-modelnya, lagi sering-seringnya kita infus water ya, minum infus water. Dari zaman Rasul sudah ada infus water. Cuman infus waternya Rasul itu kalau nggak kurma, dan seringnya adalah kurma, ya, atau zabib. Zabib itu kurma kering, kismis ya. Jadi Rasul itu masukin ke infus waternya kalau nggak kurma ataupun kismis. Dan itu biasanya tidak lebih dari 8 jam. Ya, 8 jam. Dan sekarang kita dengar infus water yang bagus itu 8 sampai 12 jam. Rasul biasanya kalau sudah lewat dari 8 jam itu disuruh dibuang airnya, dicuci tempatnya. Itu minta Aisyah seperti itu. Mungkin kita mengatakan infus water bukannya yang bagus kalau udah sehari semalam, sudah kalau kata Rasul udah nggak bagus. Kenapa? Karena dia sudah mulai ya bereaksi itu, fermentasi. Jadi sudah tidak bagus kalau sudah sehari semalam. Jadi paling lama 12 jam. Kalau kita mengatakan paling lama 12 jam itu sebenarnya ukuran puasa ya. Puasa. Kalau misalnya kita buat air infus ya, air nabith gitu ya. Kalau di masa Rasul namanya nabith, air nabith ataupun infus water. Dari subuh kita taruh nanti maghrib sudah bisa kita minum ya, itu udah bagus. Jadi sebelum 12 jam bagus, tapi paling mentok bagusnya itu adanya di 12 jam. Kalau Rasul untuk kehati-hatian bahkan mengatakan lewat 8 jam ganti tempatnya. Buang airnya. Takut ada alkoholnya. Apalagi di masa itu tidak ada kulkas. Kalau kita punya kulkas, diawetkan di kulkas, tidak cepat kepanasan. Kan kepanasan itu yang bikin jadi arak. Coba deh kalau ibu-ibu nggak percaya, taruh kurma atau anggur ya 2 butir di botol. Botol beling biasa atau botol plastik, jangan taruh kulkas. Taruh aja di ruangan di suhu ruang ya. Ruangan yang tidak ada AC-nya, di suhu ruang taruh. Itu nanti kira-kira 8 jam sampai 10 jam itu udah mulai wanginya beda tuh. Sama yang pertama kali kita masukin fresh, baunya udah beda. Apalagi kalau udah sampai 12 jam lebih, itu sudah mulai itu nampak ada fermentasi ya, ada putih-putih. Nah, itu udah mulai nggak enak baunya. Besokannya lagi udah berbusa. Nah, ini yang kalau memang tidak ada kulkas, karena salah satu manfaat kulkas adalah untuk pengawet ya. Tapi di masa Rasul kan nggak ada kulkas.
Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk memperhatikan apa sih sebenarnya yang Rasul larang, Rasul perintahkan, Rasul contohkan, itu agar yang masuk ke dalam tubuh kita bukan sekedar halal, tapi juga thayyib. Kurma halal, anggur halal, kismis halal. Tapi kalau sudah difermentasi dan keluar alkoholnya, jadi haram. Kalau masih tengah-tengah, masih toyib. Bagus yang difermentasi itu rata-rata toyib. Makanan yang bagus buat tubuh dampaknya. Tapi kalau sudah kelewatan fermentasinya, maka berubah menjadi khomer, jadi tidak toyib. Diperintahkan halalan toyibah. Dan manusia itu dikelilingi oleh khamsi syada'id. Al-mu'min aina khamsi syada'id. Seorang mukmin itu dikelilingi oleh 5 musuh besar. 5 musuh besar ini siapa saja? Yang pertama non-muslim yang memusuhi. Yang kedua orang muslim yang dengki. Yang ketiga adalah syaitan yang selalu menggoda. Yang keempat adalah penyakit yang selalu berusaha untuk menyerangnya dan menginfeksinya kayak sekarang gitu ya. Nah, yang kelima, nah ini yang repot. Musuh besar bukan dari luar tubuh kita tapi dari dalam tubuh kita, yaitu hawa nafsu yang membisikkan kepada segala jenis kesesatan ya. Oleh karena itu, karena kita dikelilingi oleh musuh-musuh kita, minta kepada Allah perlindungan pagi sore baca Al-Ma'surat ya, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di dalam Al-Ma'surat. Itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terutama Al-Falaq dengan An-Nas, minta perlindungan kepada Allah dari makhluk nampak dan makhluk tidak nampak, dari luar tubuh dan juga dari dalam tubuh kita. Nah, sarana yang digunakan musuh untuk menyerang manusia adalah perkara-perkara yang berkaitan biasanya dengan syubhat, dengan keraguan yang meragukan ya, dan dengan syahwat. Biasanya begitu, syubhat, syahwat artinya bisikan-bisikan yang kayaknya enak ya. Kayaknya enak gitu ya. Dulu tuh pernah ada satu bakmi, saya nggak sebut namanya, terus kata orang-orang, iya enak karena pakai dagingnya sih daging ayam tapi pakai minyak babi. Nah, kan repot. Daging ayam tapi pakai minyak babi gitu ya. Biasanya yang masakan-masakan Cina ya, seafood ya. Bakmi, terus apa lagi yang gitu-gitulah pokoknya. Terakhir itu somai. Somai juga mengerikan gitu ya. Kok somainya ternyata terbuat dari ada daging babi masuknya ke sana. Tapi yang beli banyak yang pakai kerudung. Nah, itulah kita. Kita kadang-kadang cuma ngelihat yang beli banyak yang pakai jilbab, kita ikutan beli. Padahal meragukan. Dari yang buat penampilannya meragukan, ya. Kemudian juga ada bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti gitu ya, tulisan-tulisan yang kita nggak ngerti. Ternyata itu tulisannya ini adalah daging babi. Nah, cuman ditulis pakai bahasa kanji. Nah, repot. Nah, jadi memang penting untuk yang meragukan seperti itu tidak usah dibeli. Ya, tukangnya juga ternyata bukan muslim, udahlah nggak usah. Adapun kalau kita misalnya lihat toko roti, cake gitu ya. Itu kan banyak yang mengatakan, "Ah, kalau cake mah pasti halal," gitu ya. Belum tentu juga, boleh jadi ada roomnya. Ketika kita makan Black Forest, boleh jadi dipakaikan rum. Kita beli kue sus aja, kue sus. Isinya itu flaknya suka dipakaikan rum. Makanya penting ketika kita masuk ke satu toko makanan dan tidak ada labelisasi halal MUI, maka tanya. Bertanya lebih baik untuk memastikan apa yang kita makan itu halal. Karena masalahnya kalau tidak halal yang masuk ke dalam tubuh kita, ya satu saja unsur, satu kali suap saja tertolak sholat 40 hari. Kalau tertolak sholat 40 hari berarti berapa sholat? 200 sholat. Iya nggak? Satu hari 5. 5 kali 40, 200. 200 sholat tertolak ketika kita memasukkan satu unsur haram ke dalam tubuh kita ya. Makanya penting untuk memastikan ini halal. Kedua, thayyib. Kenapa halalan thayyiba? Gula halal. Tapi untuk orang yang sakit diabetes tidak thayyib. Garam halal. Tapi untuk orang yang darah tinggi dan sekarang lagi tinggi-tingginya darahnya tidak thayyib ya. Daging kambing halal. Thayyib juga. Tapi ternyata untuk yang udah pernah stroke atau yang punya sakit mah akut kronis, panasnya itu tidak thayyib ke tubuhnya. Jadi tidak semua yang halal thayyib. Untuk satu orang tertentu, habbatus sauda halal. Tapi untuk yang tensinya cenderung naik, jadi tidak thayyib. Ya dia halal tetap halal tapi tidak thayyib. Ya, jadi makanya penting buat kita untuk mengukur, ya, mendeteksi tubuh kita ini bisa masuk makanan yang mana. Tidak cuma sekedar halal, tapi juga harus thayyib dampaknya buat tubuh ya. Ada beberapa orang yang perutnya bisa diisi makanan dingin, tapi untuk orang-orang lain perutnya nggak bisa dikasih makanan dingin. Ya, langsung mules, langsung sakit perut ya. Jadi penting nih buat kita untuk memastikan. Ada beberapa orang yang tubuhnya bisa dikasih makanan yang asam,
ya jeruk nipis gitu ya. Tapi beberapa orang lain dikasih langsung sakit. Nah, ini masalah toyib beda-beda antara kondisi satu orang dengan yang lain. Tapi yang jelas halal dulu yang harus kita tekankan ya. Dan kalau kita bicara masalah syubhat, itu setan berseliweran di sana sini. Ya, untuk perkara-perkara yang syubhat. Kadang-kadang kita kalau ngelihat ini daging apa ya? Kadang kan kita lihat ayam goreng atau burung goreng. Itu rada mirip bentuknya kayak paha kodok ya. Ketahuan kalau kodok itu haram dimakan. Ya, haram dimakan kodok. Terserah kalau misalnya, aduh tapi kultur kita di kampung itu makannya suike kodok ya. Tetap aja nggak usah dimakan ya. Walaupun yang makan Pak Haji, Pak Kiai, nah ini Kiai sama Pak Haji yang nggak ngerti hukumnya. Makanya karena kita kan cuma suka melihat orang tapi tidak melihat hukum, itu yang nggak boleh. Ya, jadi penting buat kita memastikan ini yang kita makan apa. Kalau emang ayam, ayamnya digoreng pakai minyak apa gitu ya. Kalau kita ragu di satu tempat, ya misalnya kita ke Bali. Di Bali itu jarang kambing guling. Yang ada apa? Babi guling sama anjing guling ya. Diputer itu dipanggang ya. Kalau udah nggak jelas begitu, cari makanan yang aman, bawa sendiri dari rumah atau yang aman buah-buahan ya, atau cari ya restoran yang paling aman aja deh, yang jelas yang masak muslim ya, kemudian makanannya juga terjamin tidak dicampur dengan unsur-unsur yang haram, dan tanya walaupun yang kelihatan memang masak muslim tapi kita ragu, tanya ya kalau di wilayah tadi banyak makanan yang haram. Kemudian kita lihat surat Al-Maidah ayat 3 ya. Hurrimat alaikumul maitah. Yang diharamkan tadi kan sudah disebutkan oleh Rasulullah, bayyin, jelas. Apa sih yang jelas itu? Ternyata Al-Maidah ayat 3 sudah mengatakan yang jelas diharamkan itu apa saja? Maitah, bangkai. Ya, jadi segala jenis bangkai haram. Tidak boleh dimakan. Bangkai darat, bangkai udara tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah bangkai air, bangkai laut, ya, bangkai sungai, hewan air. Kan kita jarang ya beli ikan yang masih gelepar-gelepar. Kalau kita beli ikan di pasar, jarang yang masih di dalam air, yang masih berenang. Rata-rata kan yang udah kaku ya. Ikannya udah kaku, nggak ada yang disembelih, ya memang bangkai ikan, tapi boleh. Ya, Rasul sendiri yang mengatakan air laut, tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, mandi, gitu ya. Istinja itu air laut, wa hillun maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya, jadi satu-satunya bangkai yang boleh dimakan itu bangkai ikan. Ya, maksudnya karena kita makan tuh bangkai ikan kalau yang udah kaku-kaku itu di pasar kita beli. Tapi kalau selain dari laut ya ataupun selain dari sungai tidak boleh dimakan ya, bangkai binatang darat ataupun binatang udara, bangkai burung, bangkai ayam, ayam tiren ya, nggak boleh dimakan. Nah, jadi pertama maitatu waddamu, dan darah yang apa? Darah yang mengalir, ditampung nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita beli daging ya, daging sapi, tapi kan kalau direbus itu suka ada yang merah-merah keluar dari dagingnya, nempel di pinggiran panci jadi hitam, itu nggak apa-apa, maafu, dimaafkan kalau itu standar yang segitu. Tapi yang tidak boleh adalah darah sembelihannya ditampung, ya, dijadikan hati palsu seperti marus, itu nggak boleh ya. Nah, zaman dulu kan juga sering kita lihat orang tua kita ya, nampung darah sembelihan ayam, dijadikan hati palsu, dimakan kemudian, itu tidak boleh, ya, haram. Jadi darah itu tidak boleh dikonsumsi. Apalagi kalau orang bule ya, orang barat itu sekarang sedang hobi-hobinya mengkonsumsi sosis darah ya. Ya, sosis darah. Kalau di beberapa wilayah tanah air kita juga untuk kabilah-kabilah tertentu, suku-suku tertentu, itu darah dijadikan alat masak, ya, bumbu masak, penyedap, ya, lebih sedap lagi pakai santan plus darah. Nah, itu naudzubillah min dzalik, nggak boleh. Sama sekali tidak boleh dikonsumsi, ya. Oleh karena itu penting untuk memastikan ya, hati-hati juga ibu-ibu yang sering beli gudeg. Kalau kita lagi ke Jogja beli gudeg ya, cari yang ada halalisasi MUI. Karena kalau tidak ada logo halalisasi MUI, kok gudeg sih Ustazah? Gudeg kan bukan daging, gudeg kan nangka gitu ya. Iya. Gudeg itu warnanya merah. Merahnya itu kadang-kadang pakai daun jati ya. Masih nggak apa-apa. Kalau merahnya pakai daun jati itu mah halal. Tapi ada sebagian ternyata yang merahnya pakai darah ayam. Makanya di gudeg itu ya, kalau kita lihat kok suka ada tulang-tulang ayam ya di gudeg gitu ya.
Itu ternyata aduh naudzubillah min dzalik ya, wajar lah ya kalau memang tidak ngerti hukumnya, kemudian tidak paham kalau itu haram, walaupun kalau ditanya agamanya apa Islam, ya kadang-kadang juga kalau masyarakat, Jawanya, Jawa Kejawen kan nggak sholat juga, ya cuman eling-eling aja. Nah, jadi ini penting buat kita untuk memastikan dan bertanya ini halal atau tidak, dan mereka tidak ngerti yang namanya halal itu rata-rata mereka pahamnya cuma daging babi doang. Yang haram, ya yang haram tuh hanya daging babi saja. Sedangkan yang halal ya selain daging babi gitu. Jadi ada beberapa yang mengartikan darah juga nggak apa-apa. Ya ini penting untuk diluruskan. Jadi kalau kita nanya jangan cuma sekedar tanya halal nggak, tapi tanya ini gudegnya merah ya bagus Bu warnanya, pemerahnya apa? Nah sambil tanya begitu. Kalau dia bilang iya dimasukin sedikit darah ayam, udah nggak usah jadi beli Bu ya. Nah, ini penting untuk kitanya jadi harus teliti sebelum membeli ya. Kitanya harus kritis juga ya. Jadi yang jelas dam walah mal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah ya. Dan juga daging babi jelas daging babi, daging anjing itu sesuatu yang diharamkan, apapun juga bagian tubuh mereka dipakai itu haram dan apa-apa yang disembelih bukan untuk Allah. Siapa, apa gitu misalnya kalau kita mengatakan untuk siapa? Ya ternyata banyak juga untuk sesajen. Ya, ada yang kalau mau buat rumah, ningkat rumah, itu ketika rumah mau ditingkat, ada ritual sebagian masyarakat nanam kepala kepala sapi atau kepala kerbau ya di pekarangan rumah. Nah, kita bisa tebak kalau kepalanya ditanam, badannya kemana? Kepalanya ditanam, badannya kemana? Tapi ada juga yang mengatakan enggak dia cuma beli kepalanya doang kok Ustazah di pasar. Beli kepalanya doang. Jadi bukan beli sapi utuh atau kambing utuh gitu ya. Jadinya bukan beli kambing atau sapi utuh, tapi beli kepalanya doang ditanam. Itu aja udah salah, musyrik, jelas ya. Apalagi kalau yang ternyata dia beli sapi utuh ataupun kambing utuh, kemudian kepalanya dipenggal ya atau disembelih, ditanam. Nah, badannya mau diapakan? Ternyata badannya ini haram dikonsumsi sama manusia. Bagian tubuh hewan yang sudah dipersembahkan untuk berhala, untuk sesembahan, untuk sesajen, ini seluruhnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Itu karena apa? Sudah dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Karena itu untuk syaitan. Kalau dimakan manusia, manusia tidak akan jadi sehat. Ya, dan sedangkan di kita banyak sekali yang namanya sesajen-sesajen ya, suka diisengin kan ya. Ya jelas naruh sesajennya aja sudah salah. Apalagi makan sesajen lebih salah lagi gitu ya. Kirap Kiai Slamet, kirap kerbau bule gitu misalnya ya. Itu kan suka banyak tuh sajen-sajennya yang bentuknya kayak tumpeng tinggi tuh, yang isinya buah-buahan. Itu kan direbutin sama manusia. Rebutan padahal itu sajen. Jadi hati-hati. Naruh sajennya saja sudah musyrik, apalagi memperebutkan sesajen yang nggak berkah. Nggak cuma sekedar kita percaya kesyirikan, tapi langsung tidak berkah kehidupan kita, dan itu diharamkan. Jadi kalau masuk unsur yang haram, tertolak sholat 40 hari. Nah, jadi apa-apa yang memang diperuntukkan untuk selain Allah, Allah akan tolak itu. Kemudian wal munkhaniqah, binatang yang tercekik. Ada binatang yang tercekik, ada. Misalnya kita lihat di perjalanan, ada di mobil bak gitu ya, ditumpuk itu tempat-tempat ayam. Ya, ayam-ayam yang mau dipotong dibawa dari satu daerah ke daerah lain. Ya, pakai apa ditumpuk-tumpuk tuh pakai yang kotak-kotak gitu ya. Pakai tray gitu, pakai kotak ditaruh ayamnya, kadang-kadang satu kotak itu sempit sekali 10 ekor ayam, yang satu udah kegencet, udah susah napasnya, kadang-kadang sampai tempat tujuan belum disembelih dia sudah mati lemas. Sudah, nah ini ketika mati lemas, ya itu sudah jadi bangkai, tidak bisa dikonsumsi, ya. Jadi yang mati tercekik, mati kekurangan oksigen, hati-hati. Kadang-kadang bawa kambing juga begitu ya, 10 ekor ditumpuk di tempat yang sempit ini, manusianya tidak berperi ke manusiaan dan tidak berperi ke binatangan gitu ya. Wal munkhaniqah wal mutaraddiyah wan natihatu. Ya, jadi ada yang terjatuh, terpukul, tertanduk, itu juga nggak boleh. Naudzubillah min dzalik ya. Kalaulah kita tahu di beberapa suku yang non-muslim itu kadang mereka makan anjing. Ternyata ibu-ibu kalau perhatikan anjing itu dimakan bukan disembelih, bukan dipotong ya. Ya, dan di dalam Islam dipotong aja dipenggal nggak boleh, harus sembelih. Ternyata anjing itu matinya diapain, Bu? Tebak. Dipukulin. Ya, dipukulin dulu, dipukulin biar empuk katanya dagingnya. Kalau sudah setengah pingsan baru dipotong, dipenggal ya. Atau kalau udah mati betulan. Bayangkan makan yang najis,
Ya, pertama anjingnya sendiri najis, sudah najis dan haram. Kemudian cara motongnya juga salah, nggak dipotong, dipukulin. Jadi asli yang dimakan najis dan bangkai. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena dulu saya pernah bertetangga ya dengan orang dari suku Batak yang bukan muslim gitu ya. Itu kalau udah habis bunyi suara anjing-anjing mereka ya, kaing-kaing gitu malam-malam itu berarti dia lagi dipukulin tuh di dalam karung. Dimasukin ke karung dipukulin ya. Besoknya baru dipotong-potong, dimakan. Kita bisa tebak, Bu, 2 hari kemudian mereka akan budukan, tahu budukan, gatal-gatal badannya. Ya, gatal-gatal panas karena habis makan daging anjing. Tapi itu akan berulang begitu lagi. Jadi buat mereka gatalnya itu nggak masalah, yang penting enak katanya. Dagingnya panas, naudzubillah min dzalik ya. Jadinya dagingnya panas. Habis itu mereka budukan badannya, ya Allah rusak badannya ya. Tapi itu luar biasa. Kita lihat betapa orang yang non-muslim padahal sudah dihimbau ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan hanya orang muslim, semua manusia makannya harus halal dan thayyib. Tapi ya itu dia, sekali lagi karena mereka melenceng dari kitab sucinya, oleh karena itu dirubahlah ya isi kitab suci mereka. Yang aslinya yang namanya anjing dan babi itu diharamkan dari sejak zaman Nabi Adam. Tapi sekarang kita lihat kan non-muslim makan anjing, makan babi ya. Mereka berdalih terus, pokoknya cari alasan. Oh, babi yang dilarang katanya babi hutan. Jadi yang dimakan babi kota. Babi hutan tuh yang hitam ya, Bu ya. Kalau babi kota tuh yang pink, yang monokurobo ya. Hati-hati ada anak-anak kita suka beli boneka monokurobo. Ya, jadinya jadi seolah-olah babi itu lucu gitu ya. Babi yang pink itu lucu. Bahkan mereka pelihara sekarang di rumah kan. Jadi hewan peliharaan kayak anjing begitu. Itu mereka makan ya. Karena mereka bilang yang diharamkan babi hutan. Nah, kalau di Indonesia nggak penting babi apa, semua babi, babi hutan dimakan, dikejar, diburu, babi kota juga dimakan. Bahkan sekarang ada komunitas muslim pemakan babi. Naudzubillah min dzalik ya. Itu yang kita khawatirkan, dan kalau itu dijual dan kita nggak tahu itu daging apa ya. Makanya penting ilmunya tentang bisa mengidentifikasi ini daging apa kira-kira. Daging babi berlemak banget, kalau mentah warnanya pink, tidak merah. Ya, mentahnya pink dan kemudian lemaknya luar biasa. Baunya juga khas. Kalau kita yang nggak biasa makan mau muntah. Tapi kalau yang udah biasa makan, wah itu nikmat banget karena berlemak ya. Kemudian tadi yang dipukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas juga tidak boleh. Mati diterkam, nggak boleh. Ditanduk juga nggak boleh. Nah, illa ya, illa madzubiha, illa madzubiha lahu, kecuali yang kamu sudah sembelih. Ya, jadinya memang sudah disembelih boleh. Misalnya ditanduk oleh rusa. Ada 2 rusa berantem. Yang satu nanduk yang lain. Yang ditanduk kleper-kleper. Yang nanduk kabur. Yang ditanduk kleper-kleper. Gimana caranya supaya kita bisa menikmati daging rusa ini yang sudah ditanduk sama temannya tadi? Segera sembelih, itu bisa kita makan ya. Tapi kalau dia habis dari kleper-kleper sampai mati, nah selesai nih. Kalau sudah selesai, sudah mati, belum sempat disembelih, jadi bangkai. Jangan sekali-kali sudah mati disembelih. Ya, kalau sudah mati selesai, maka segeralah kuburkan ya. Nah, ini juga terjadi karena dulu di masa Rasulullah dengan para sahabat hidup, mereka biasanya berburu hewan buruan ya, sambil membawa anjing untuk berburu. Jadi fungsi anjing dulu untuk menjaga ternak, menjaga gembala, dan untuk berburu. Tapi anjing-anjing berburu ini sudah dilatih untuk tidak membunuh ya hewan yang kita buru. Jadi hanya menjaga, hewannya sudah kita bidik, kita panah, kena kan, masih keleper-keleper, dijagain aja oleh anjing yang sudah terlatih. Nah, bahayanya kalau anjingnya ternyata tidak terlatih. Ngelihat ada hewan keleper-keleper, diterkam, digigit, mati. Nah, itu kalau sudah mati nggak bisa dimakan. Ya, jadi harus segera disembelih ketika masih keleper-keleper. Dan apa-apa yang disembahkan kepada berhala untuk selain Allah, ya misalnya disembelih di gua ini, di kuburan itu, di kuburan eyang ini, eyang itu, ya tempat semedi ini nggak boleh dimakan sama sekali ya. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, ia mengatakan, ya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, wal haramu bayyin, yang haram jelas. Ini hadis yang pertama kita bahas tadi. Di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang samar, yang kebanyakan manusia tidak tahu, hanya sedikit manusia yang tahu. Ya, jadi barang siapa yang faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang sudah menjaga dirinya agar tidak masuk ke dalam perkara syubhat, dia sudah membersihkan agama dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram.
Orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, dia sudah masuk ke dalam perkara haram. Jadi kalau sudah meragukan, jangan. Contoh ya. Jadi kalau di masa Rasul itu yang namanya khamr, alkohol, mudah sekali diproses hanya dari kurma, ya, kemudian dari anggur dan dari kismis, dari zabib kismis ya. Kalau zaman sekarang banyak sekali, rada susah jadinya. Ini khamr bukan air tape misalnya. Air tape kalau masih manis belum khamr. Tapi kalau kita buat tape ketan, lama diperamnya 2 minggu, itu pas dibuka dari bungkusnya, dari daunnya, baunya udah sering nyangkut ya. Tajam banget, udah tajam, ternyata pas dibuka udah mulai ada busanya. Pas dicicipin, nggak cuman manis, manisnya manis kepahit-pahitan. Ini udah nggak boleh dikonsumsi ibu-ibu ya. Cuman kan ada yang, yang makin pahit makin enak. Wah ini bahaya ya. Apalagi kalau ada yang mengatakan pahit itu kan obatnya sakit gula. Wih, ya alkohol itu bukannya obat, dia racun ya. Dulu pernah salah seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk minum alkohol. Dia mengatakan ini mengobati penyakit saya, menghilangkan sakitnya. Apa kata Rasulullah? Dia sum. Ya, alkohol ini racun. Ya, walaisa biddawa, dan bukan obat. Ya, zaman sekarang segala jenis obat ada alkoholnya. Namanya nggak cuma alkohol, ya. Semua kadang-kadang yang ada olnya, ada molnya belakangnya ya. Ya, nggak cuma alkohol, tapi ada kadang paracetamol, ya, ada metil, ada etil, metanol, etanol, tuh alkohol tuh dengan berbagai jenis namanya. Ya, jadi kita kadang-kadang kan nyari kata-kata alkohol nggak ada di ingredients, ya, tapi di komposisinya ternyata itu masuk semua tuh yang ada ol-olnya, il-ilnya gitu ya. Masuk semua jenis alkohol yang kalau kita minum bukan penyakitnya hilang, rasa sakitnya hilang. Rasa sakitnya hilang, bukan penyakitnya yang hilang ya. Jadi alkohol ini hanya menghilangkan rasa sakit tapi tidak menghilangkan penyakit. Nah, ini penting ya. Jadi jangan dikit-dikit anak kita demam kasih paracetamol, jangan Bu ya. Hilang demamnya ya karena dia antipiretik dan juga analgesik tapi tidak hilang penyakitnya. Jadi penting di dalam Islam kita tahu ilmu tentang apa halal dan haram. Ya, sampai ketika sahabat mengatakan ini obat, kata Rasul bukan obat, itu adalah racun ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan di tubuh setiap manusia ini ada segumpal darah, yang kalau segumpal darah tadi baik, seluruh tubuh akan baik. Dan dia bisa memutuskan yang baik-baik saja, yang diambil dan dikonsumsi. Tapi kalau segumpal darah tadi ini buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Dia tidak bisa memutuskan dan memilah-milah mana yang baik dan buruk. Apa sih segumpal darah ini? Ala wahiyal qalb, kata Rasul, qalbun. Qalbun itu diartikan dalam bahasa hadis, nih hadis Bukhari Muslim, qalbu adalah hati. Ditafsir juga begitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang di hati mereka ada penyakit, Allah akan tambahkan lagi penyakit di atas penyakit. Hati berpenyakit, qulub, qalb, padahal bahasa Arabnya qalbu artinya jantung. Tapi kenapa kalau sudah masuk bahasa tafsir, Quran dan hadis jadi hati? Di Indonesia unik lagi, jantung, hati, ya. Karena jantung hati itu ternyata dua-duanya vital. Jadi mau diartikan jantung, diartikan hati, jantung rusak mati, berhenti mati. Hati rusak sama mati juga ya. Tidak ada cara lain orang kalau mau sehat, kalau jantung sudah rusak ditransplantasi, kalau hati, liver sudah rusak, sama ditransplantasi. Sirosis ya. Contohnya sirosis, kanker hati, kanker liver, hatinya mengeras. Nggak ada cara untuk selain diganti, hatinya cabut ganti, transplantasi dengan hati lain ya. Ini yang repot. Ya, yang repot apa? Karena ternyata unik sekali Allah ciptakan hati, beda dengan jantung. Kalau jantung transplantasi harus utuh. Kalau hati separuh bisa hidup. Hidup dengan separuh hati. Ini bukan puisi ya. Bukan puisi. Karena hidup dengan separuh hati. Makanya ada donor-donor. Nah, ini kita nanti akan masuknya lebih lagi ke masalah halal haram. Bicara masalah donor sampai sekarang tidak pernah selesai. Itu polemik di bidang kedokteran kalau dikaitkan dengan fikih masalah donor ya, karena bagian tubuh yang dikasihkan ke orang lain. Tapi ternyata ketika memang itu saudara sendiri, orang tua sendiri, donor ginjal, donor hati gitu ya. Donor jantung kalau kita mati, dengan catatan untuk saudara sendiri nggak masalah gitu ya. Nah, ini tadi kita bicara halal haram. Nah, masalahnya sekarang adalah gimana caranya memperbaiki hati. Hati yang bagus, yang bisa dimintakan fatwa, istafti kolbak, minta fatwalah kepada hatimu, itu hanya hati yang sehat, yang tahu mana hak, mana batil, dan ini sangat berpengaruh dari apa yang dikonsumsi. Kalau makanannya bagus, maka hatinya akan baik.
Hati yang baik akan mengeluarkan yang baik, kata-kata yang baik, ya perilaku yang baik, adab yang baik. Maka kita masuk ke definisi halal haram, perkara yang jelas dalam syariat. Adapun sesuatu yang syubhat, samar, tidak jelas hukumnya. Ya, maka halal adalah yang dihalalkan Allah, bukan yang dihalalkan hawa nafsu kita. Haram adalah yang diharamkan Allah, bukan yang diharamkan oleh hawa nafsu kita. Dulu Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan buatmu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya semata-mata ingin istri-istrimu ridho. Wah, itu pedes tuh teguran Allah. Karena waktu itu Aisyah lagi cemburu. Ya, Rasul kalau dari rumah Maria Kiptiah ini selalu minum madu dari Mesir, madunya enak. Kecium bau mulutnya, ya. Ini tercium bau mulutnya, bau mulut habis minum madu. Ya, jadi Aisyah ini terbakar cemburu, langsung manas-manasin Hafsah. Ya, bisikin Hafsah, langsung ngelobi Hafsah, ya. Jadi dikomporin Hafsah, wahai Hafsah, nanti kalau dari rumah Maria Kiptiah biasanya giliran ke rumah kamu, dari rumah kamu ke rumah aku. Ayo kita sepakatan. Ya, dihasut Hafsah untuk apa? Kita bilang sama Rasul, ya, kalau dari rumah Maria Kiptiah, kenapa Rasulullah mulutnya bau khamr, bau maghafir, sampai disebut begitu. Artinya apa? Mereka berdua bersekongkol agar Rasul kalau ke rumah Maria Kiptiah nggak minum khamr, nggak minum madu lagi. Kenapa? Karena kata dua istrinya, mulutnya Rasul bau khamr, ya. Ini bayangkan kalau misalnya Hafsah sudah bilang bau maghafir, khamr, kemudian Rasul ke rumah Aisyah dan Aisyah masih bilang juga bau maghafir, kan pada akhirnya nanti Rasul ngambil kesimpulan ini gara-gara madu di rumah Maria Kiptiah. Ini bayangkan, ya, mengharamkan yang dihalalkan Allah sampai akhirnya Rasul bukan cuma mengharamkan minum madu di rumah Maria Kiptiah, sampai mengharamkan ke rumah Maria Kiptiah. Sampai Rasul nggak mau ke sana. Makanya Allah marah di surat At-Tahrim. Awal surat At-Tahrim langsung, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtagi mardata azwajik. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan semata untuk mendapat ridho dari istri-istrimu? Nah, itu Rasul langsung diminta membatalkan sumpah. Karena Rasul tadinya bersumpah tidak akan ke rumah Maria Kiptiah dan tidak akan minum madu lagi selamanya. Ditegur oleh Allah dengan teguran yang pedas. Jadi kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga yang penting adalah kita harus tahu ilmunya, yang toyib mana, yang tidak toyib mana. Jangan kita mengatakan garam haram nih. Oh enggak haram garam. Garam laut halal, masalahnya toyib, nggak buat tubuh kita. Ya, gula. Kalau gula pasir, mudarat memang. Ya, gula pasir yang putih itu mudarat. Jadi ibu-ibu kalau mau cari yang sehat, yang halalan, thayyibah, yang manis-manis itu jangan dari gula pasir, Bu, ya. Madu, ya. Ada beberapa tumbuhan yang manis, tebu. Tebu silahkan pakai. Tapi yang belum di refinate, ya, yang belum diputihin begini. Air tebu itu bagus untuk orang yang sakit diabetes sekalipun. Air perasan tebu, Bu, ya. Ya, air perasan tebu itu bagus. Ya, kayak gula dari nipah, ya, yang gura-gura aren itu bagus, ya. Tapi kalau yang sudah berbentuk butir-butir putih itu, Bu, tidak bagus. Menaikkan kadar gula luar biasa. Ya, jadi memang makanya kita perlu tahu mana yang thayyib, ya. Mana yang thayyib, mana yang tidak buat tubuh kita. Tapi jangan kita bilang haram hukumnya. Yang halal-halal, yang haram-haram, tapi kita diperintahkan untuk makan dan minum yang halal dan thayyib. Syubhat, sesuatu yang tidak jelas, ya, halal dan haramnya hanya sebagian ulama saja yang bisa mengetahuinya dengan berbagai dalil istinbat dari Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Macam-macam syubhat, ada sesuatu yang diketahui keharamannya. Namun ketika timbul keraguan mungkin timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal. Ya, ini banyak sekali. Tadi obat dicampur dengan alkohol misalnya. MUI punya standar ibu-ibu, ya, untuk obat batuk sirup. Karena semua obat batuk sirup yang bukan herbal, ya, Bu, ya. Kalau herbal aman, tapi kalau yang bukan herbal, semua obat batuk sirup dijamin pasti ada alkoholnya. Makanya MUI punya standarnya adalah di bawah 0,8% boleh dikonsumsi. Ya, kalau saya sih cari aman, ya, Bu, karena Rasul mengatakan yang banyaknya memabukkan, kullu muskirin haram, kasratuhu wa qaliluhu. Semua yang memabukkan itu haram, mau banyak mau sedikit, nggak bikin mabuk juga haram. Jadi kalau saya cari yang lebih aman saja, obat batuk jangan yang ada alkoholnya. Tapi kata MUI kadang terpaksa orang, oke, cari yang di bawah 0,8%.
kandungan alkoholnya. Karena semua sirup obat batuk yang selain herbal pasti ada alkoholnya. Dipastikan. Karena fungsi alkohol di sana sebagai eliksir, sebagai pelarut. Ya, pelarut. Nah, makanya kenapa di kemasan, Ibu lihat, di kotak kemasan obat sirup alkohol. Obat sirup batuk ya, yang ada alkoholnya pasti. Jadi sirup obat batuk itu selalu di kemasannya ditulis yang sudah meminum obat ini dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa Bu? Karena Ibu kalau diukur ya, itu lagi fly itu. Kalau diukur air pipisnya pasti ada alkoholnya. Lagi fly, makanya suka ada ibu-ibu yang bilang, Ustazah, tapi obat batuk itu, yang disebut itu tuh kadar alkoholnya 2,5%. Saya nggak berani sebut produk. Obat batuk itu manjur Ustazah, saya kalau habis minum itu langsung nggak batuk. Terus saya bilang, kenapa nggak batuk Bu? Tidur pules ya? Ih betul Ustazah, tidur pules. Dia lupa, itu bukan tidur pules, dia pingsan ya. Dia lagi dibius. Makanya kalau orang yang lagi dibius nggak batuk lah ya. Ya, itu bukan masalah obatnya manjur. Orang lagi pingsan, apa orang pingsan juga nggak sadar kalau batuk ya. Makanya, jadi penting sekali untuk memahami apa yang ada di dalam obat batuk sirup, ya itu ada alkoholnya. Yang selain herbal ya Bu ya. Dan kemudian kita bicara masalah syubhat itu sesuatu yang jelas halalnya, kemudian timbul keraguan tentangnya. Ya, tadi kayak mungkin ada masuk unsur sedikit rum misalnya, ya rum. Makanya kalau ke toko cake, tanya ya sama orangnya. Ini yang buat siapa? Chefnya siapa? Ada nggak yang dari unsur sini ada yang haram? Kalau ada yang haram saya nggak beli. Terus kata chefnya, enggak kita nggak buat roti babi kok, enggak. Kita cuma buat cake, oke. Black forest-nya gimana? Tanyakan gitu ya. Kadang-kadang black forest itu suka pakai rum. Kalau yang muslim, chefnya, kalau chefnya muslim dia langsung biasanya mengatakan, maaf Bu, yang sebelah sana haram, yang sana halal. Kalau kita tanya haramnya apa? Minyak babi? Enggak, bukan. Rum. Langsung tuh dia sebut begitu. Yang sebelah sini ada rumnya, yang sana tidak. Kita bisa beli yang tidak ada rumnya. Ya, kenapa? Kalau bicara bukan minyak babi, bukan daging babi, kalau cuman masalah rum, kita bisa beli di toko yang sama, tapi beda, jangan beli yang ada rumnya. Karena yang namanya rum ketika dibakar hilang. Ya, dibakar hilang, jadinya nggak berpengaruh di oven. Tapi kalau minyak babi, daging babi, ya nempel saja di pisau, ya kemudian di oven, kemudian di loyang, susah nyucinya, bersihinnya. Dan tidak semua chef-chef itu tahu cara membersihkannya. Dicuci 7 kali pakai air, salah satunya dicampur dengan unsur tanah ataupun pasir gitu ya. Cari selamat, cari toko lain. Ini penting buat kita untuk bertanya, jangan segan-segan bertanya. Menjauhi yang syubhat agar kita meraih ketakwaan. Jelas sekali, makanya Abu Darda juga mengatakan, ya Abu Darda salah seorang sahabat Rasul ya, yang dia adalah seorang ahlu sufah yang dulu sempat tinggal di emper masjid ketika hijrah. Makanya sufi disebutnya ahlu ibadah. Takwa yang sempurna bagi hamba adalah takut kepada Allah dalam segala hal yang kecil sekalipun. Tadi ya bicara masalah halal haram, bahkan dia tidak mau mengkonsumsi yang halal berlebihan karena takut masuk ke dalam perkara yang haram ya. Kemudian juga kita lihat lagi mereka yang bisa menjauhi perkara syubhat ya dengan ikhlas, maka insya Allah Allah akan membantu terbentuknya pribadi takwa dalam dirinya. Dan Rasul juga pernah mengatakan ya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata para sahabat, nahnu lanastahi minallahi haqqal haya. Kami juga malu sama Allah dengan sebenar-benar malu. Tapi kata Rasul, termasuk yang malu ya adalah memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut. Ya, yang masuk ke dalam perut itu diperhatikan dari mana sumbernya, halal haramnya diperhatikan, ada unsur-unsur yang diragukan atau tidak ya. Kita kan kadang kalau tadi saya sengaja gambar depannya itu jeruk ya. Orang langsung bilang halal haram, jeruk mau pasti halal. Ya, jeruknya halal. Toyib nggak? Jeruk toyib, halal dan toyib. Nah, terus ada nggak yang bisa membuat dan menjadikan jeruk ini haram? Ada. Kalau jeruk curian, pertama ya, kalau dicuri haram, walaupun dia halalan toyiba. Nggak boleh dikonsumsi tuh jeruk curian. Yang kedua, apa yang menjadikan jeruk itu haram? Pupuknya, Bu. Pupuk, kalau ternyata dipupuk dengan kotoran hewan yang kotoran hewannya yang nggak boleh dimakan dagingnya. Misalnya dipupuk dengan kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran babi. Ini nggak boleh dimakan ini. Ya, nggak boleh dimakan tumbuhan yang dipupuk dengan kotoran manusia. Nggak boleh dimakan, ya.
Makanya juga kenapa kalau misalnya kita di pekuburan suka ada, nih anak-anak kecil suka ke kuburan ngambil daun kelor gitu ya. Kalau enggak daun apa tuh buat ibunya masak misalnya. Ya, kemudian ibunya masak nasi goreng. Nasi goreng pakai daun kelor misalnya. Atau daun apa yang biasanya suka dipakai buat masak nasi goreng itu ya. Nah, ini yang paling penting adalah jangan diambil dari pohon yang ada di kuburan. Walaupun buahnya ranum. Kenapa? Karena dia mengambil gizi dari jasad-jasad manusia, dari bangkai manusia. Nggak boleh dimakan, ya. Nah, kita kan kadang-kadang kalau mau beli buah, beli aja buah ya, buah mah halal, kita pikir semuanya halal. Tanpa memperhatikan dia ditanam di daerah mana. Ya, jadi ini penting sekali. Misalnya, buah naga dari dibawa dari Medan. Itu saya biasanya nanya, Medan mana? Ya, jeruk juga, jeruk Medan, Medan mana? Medan wilayah muslim enak makannya, ya kita tenang. Tapi kalau Medan ternyata wilayah non muslim. Jangan jauh-jauh Medan deh, Tangerang aja ibu-ibu. Di Tangerang itu ada peternakan babi dan kotoran babi sering dijadikan pupuk kandang. Ya, makanya penting untuk memastikan sayuran juga, ini sayuran dari mana, tanya. Kalau saya sih sudah nggak berani beli sayuran, termasuk ini sayuran juga halal ya, halal dan toyib. Tapi kalau diekspor ya, diimport dari Cina saya nggak berani beli. Karena kita nggak tahu Cina wilayah mana ini yang mengekspor sayuran ini ya. Kalau wilayah Kristen, Cina malah wilayah komunis. Wah itu saya nggak berani beli ya. Bahkan kalau ke toko buah juga saya tanya, ada nggak buah yang tidak diimpor dari Cina? Ya, biasanya yang beli yang lain nengok gitu karena banyak orang Cina yang beli biasanya ini. Jadi ya nggak masalah karena kita berkaitan dengan halal haram apa yang masuk ke dalam perut kita ya. Nah, makanan dan minuman yang halal meliputi halal secara zatnya, halal secara memprosesnya ya, cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya. Kalau cara memperoleh jelas itu masalahnya adalah dicuri atau tidak gitu ya, memperolehnya. Kemudian tidak bercampur dengan yang haram. Ini makanan minuman yang halal ya. Pertama secara zat, ya kalau secara zat kita tahu yang diharamkan itu sedikit sebenarnya. Yang dihalalkan banyak sekali. Ya, bangkai, darah, babi, anjing terlepas dari itu insya Allah halal gitu ya. Tinggal masalahnya adalah ini secara zatnya. Kalau sudah kita sebut ini halal secara zatnya, insya Allah kita tenang makannya. Kemudian halal menurut cara prosesnya, tadi termasuk cara menanamnya, kemudian juga cara penyembelihannya, disembelih atau dipenggal. Dipenggal nggak boleh dimakan, Bu ya. Makanya hati-hati kalau makan bebek ya di restoran Cina. Ini penting walaupun bebek. Dan di situ disebutkan no pork, no lard. Tidak ada unsur babi dan turunannya di restoran itu. Tetap kita tanya juga, ini bebek matinya gimana caranya? Disembelih atau dipenggal? Karena orang-orang di luar muslim, itu kalau kayak bebek ya, itu biasanya menggal dia, bukan nyembelih. Nah, makanya penting untuk nanya ya. Jangan malu kalau untuk bertanya. Tanya dari depan tuh biasanya kalau masuk restoran ditanya di depan kan mau berapa orang, mau pesan apa, kita bilang kita lihat menu, tapi sambil bilang lihat menu kita tanya sama orang yang kerja, mohon maaf ya, ini halal gitu ya. Oh halal nggak ada babi, tanya lagi gitu, karena bukan cuma masalah babi doang yang haram itu ya, tanya lagi ya. Ada alkohol nggak di sini? Nggak ada alkohol juga. Kita pengen beli bebek, tanya, bebeknya disembelih? Nah, tanya ya. Ntar kalau dia bilang, emang selain disembelih gimanain Bu? Ada yang dipenggal. Nah, kadang orang tidak bisa membedakan antara sembelih dan penggal. Ya, dipenggal nggak boleh kita makan hewan yang dipenggal. Bolehnya yang disembelih ya. Nah, ini kan penting sekali untuk masalah cara prosesnya. Kemudian darah juga begitu diharamkan, sedangkan orang-orang masih banyak yang tunggu tadi apa? Oke. Ada chat ya di kolom chat ada pertanyaan. Ya masih banyak orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang dicampur dengan darah. Kalau ikan, air tawar, air laut semuanya halal ya. Selain ikan curian jelas haram. Kemudian halal cara memperolehnya, jelas kalau masalah curian ini tidak boleh. Bahkan salah seorang anak dari sahabat Rasul itu ada yang susah sekali disuruh sholatnya. Tiba-tiba dia ngelawan orang tuanya. Anak-anak kecil nih, anak masih usia SD sampai sang sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, apakah engkau pernah memberikan sesuatu yang haram untuk dimakannya? Kata sahabat, jelas tidak. Maka terus kata Rasulullah, apakah dia pernah menerima makanan yang haram dari temannya? Nah itu yang saya tidak tahu, namanya anak kecil kan suka sharing makanan. Ternyata si anaknya sahabat ini bersahabat dengan anaknya orang Yahudi tetangganya. Anak orang Yahudi ini sering dikasih sama bapaknya. Bapaknya kerja di kebun semangka. Semangka halalan thayyibah.
semangka sudah halal dan itu pasti thayyib semangka. Tumbuhan buah lagi ya. Masalahnya si bapak yang kerja di kebun semangka ini sering nyuri semangka ketika pulang. Dia ngambil semangka, nggak izin sama yang punya kebun. Begitu sampai rumah, namanya bapaknya pulang ya, bawa makanan, makanannya dibagi ke anaknya. Anak kecil biasanya sharing ke temennya. Bayangkan jaraknya jauh ya, muternya itu jauh. Ya sesudah itu, anak ya sahabat yang dikasih sama anak tetangga ini, akhirnya jadi seperti itu. Susah dibilangin, nggak mau sholat ya, marah-marah kalau disuruh sholat, padahal anaknya sudah lewat usianya dari 7 tahun. Kan muru auladakum bisalah wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anak sholat dalam kondisi usia 7 tahun. Tapi ini ternyata pengaruh dari makanan ya. Dan usahakan tidak bercampur sama sekali dengan unsur-unsur yang haram, yang memabukkan, walaupun tidak memabukkan saat itu. Contoh ya, kadang-kadang ada yang mengatakan itu kan haram kalau mabok. Itu bukan perkataan orang Islam ya. Jadi alkohol itu haramnya kalau memabukkan. Kalau nggak memabukkan nggak haram. Kata siapa? Ya tetap haram ya, jadi memang bukan masalah kadar dan ukuran ya, jadi disebutkan haram kasratuhu wa qaliluhu, banyaknya dan sedikitnya. Nah tadi disebutkan perintah mengkonsumsi yang halal bagi siapa, jelas Al-Baqarah 168 menyebutkan bagi setiap manusia. Al-Mu'minun ayat 51 bagi setiap rasul. Surat Al-Baqarah 172 mengatakan bagi setiap mukmin. Terus dampak mengkonsumsi yang haram bagi manusia apa saja? Jelas berdosa. Kemudian tidak diterima salat 40 hari. Doa-doa tertolak. Ya, walau seluruh syarat pengkabulan doa sudah dia laksanakan. Apa sih syarat pengkabulan doa? Di antaranya adalah musafir. Ya, kemudian terzolimi, pakaian kusut masai, perjalanan jauh, capek, letih. Tapi ngangkat tangan ke atas ya Rob nggak dikabuli juga. Kenapa? Karena makan sesuatu yang haram, gitu ya. Kasar perangai, tertutup dari hidayah, tidak beradab, bersifat seperti zat yang dikonsumsi. Makanya yang makan babi pada akhirnya seperti babi. Ya, makan apa saja, menghalalkan apa saja. Ya, dan gemar bermaksiat. Ya, jadi penting buat kita memilah antara yang halal dan yang haram. Wallahu a'lam bishawab, ya itu nanti kita lihat ada pertanyaan banyak nggak? Kalau enggak, baru kita akan masuk ke kosher ya. Tapi kalau kosher ini literatur yang berkaitan dengan istilah Yahudi sebenarnya. Tapi kalau memang saat ini sudah banyak pertanyaan, bagusnya kita ke kolom pertanyaan dulu ya, ke kolom chat. Ya silakan Mbak Sri. Unmute Mbak. Mbak Sri belum di unmute. Oke. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya Ustazah untuk penggunaan obat psikotropika ya. dalam waktu lama? Karena pada pasien gangguan kejiwaan minimal minum obat 6 bulan dan bahkan ada yang seumur hidup. Karena kalau tidak minum obat dia bisa kambuh. Jadi mengganggu atau menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ya, ini untuk psikotropika ya. Kalau saya boleh saran, ini kan obat-obatan yang diberikan oleh psikiater ya. Bukan psikolog loh, kalau psikolog biasanya cuma advice saja, tapi kalau psikotropika ini yang diberikan oleh psikiater ya. Seandainya ada dari keluarga kita yang memang terganggu, bukan bawaan dari lahir. Ya, jadi bukan yang dari lahir. Yang dari lahir aja beberapa kondisi bisa disembuhkan. Kenapa begitu? Karena Rasul sudah mengatakan, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Dan fatadawu, dan berobatlah, perintah. Wala tatadawu bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Itu udah perintah. Jadi saya mah aku yakin kalau yang namanya racun, kayak tadi sahabat tanya, ya boleh nggak saya berobat pakai alkohol? Kata Rasul apa? Innahu sum walaysa biddawa. Itu racun, bukannya obat. Padahal sahabat udah mengatakan, ini obat saya. Sebenarnya sahabat mungkin nggak ngerti definisi obat. Dia hanya merasa ketika minum alkohol tadi, rasa sakitnya hilang. Tapi penyakitnya tidak hilang. Nah, alhamdulillah sekarang kita di sekeliling kita banyak dokter-dokter yang sudah taubatan nasuha gitu ya. Ada dokter Agus klinik sehat, ada dokter Zaidul Akbar. Udah deh, ikutin aja dokter-dokter yang taubat ini ya, dokter-dokter yang sudah sikoh ini. Tanya gitu ya, tanya kepada mereka obatnya apa. Apalagi ini kita bicara masalah penyakit syaraf ya. Kan gangguan syaraf ini. Kalau kita sebut namanya sakit,
apalagi gangguan kejiwaan ya, sakit syaraf. Kecuali dia gila karena stres ya. Stres juga syaraf sebenarnya, cuman kan lebih kepada masalah iman ya. Kalau keimanan nggak kuat, nerima segala sesuatu cuman dipikirin tapi tidak dikerjakan, ya nggak dicari solusinya, cuman mikirin aja, hati-hati dengan bengong gitu ya. Kan kadang-kadang gitu juga ibu-ibu kalau ngeliat, aduh kerjaan banyak, akhirnya jadi eh, paralyzed gitu ya, jadi tiba-tiba lumpuh, kenapa? Bengong aja, bingung mau ngerjain mulai dari mana ya. Ruang depan berantakan, dapur berantakan, kamar cuci berantakan, kamar tidur berantakan, akhirnya nggak ada yang dikerjain, semuanya duduk aja tuh di luar. Bingung mau mulai dari mana, hati-hati bisa stres nih ya. Kalau yang kayak gini susah, emang diruqyah caranya, nggak ada cara lain gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk minum psikotropika ya. Pernah dulu ada salah satu murid saya, mahasiswi saya yang bipolar ya, kena bipolar. Waktu itu masih gadis, belum menikah. Bipolar, suka jedotin kepala ke dinding. Kalau udah kesel, mukulin tembok, ya, alhamdulillahnya nggak sampai nyakitin orang. Tapi nyakitin diri sendiri gitu ya, bukan nyakitin orang lain. Pada akhirnya qadarullah nikah. Berkurang tuh sampai nggak sama sekali sekarang tidak minum obat-obatan psikotropika. Tadinya dia selalu tergantung dengan obat psikotropika. Kenapa? Karena kalau nggak minum sakit tuh kepalanya. Jedotin kepalanya segala macam. Alhamdulillah ketemu jodohnya, dia nikah, udah punya anak 2 sekarang ya. Dan obat psikotropikanya sama sekali tidak diminum. Nggak jadi stres, rupanya dia sakit kepala itu karena mikirin kapan kawin gitu ya. Jadi itu stresnya. Cuman sampai sekarang kalau bicara tentang keras, iya keras, pendapat yang diambil yang keras, prinsip yang diambil yang keras, agak susah diajak dialog, oke lah. Tapi kalau di ruqyah saya sih aku yakin insya Allah bisa kembali. Toh sekarang tidak minum psikotropika saja dia tidak menyakiti dirinya dan tidak menyakiti anaknya. Yang kedua masih bayi banget gitu ya. Nah, jadi saya rasa memang kata Rasul semua penyakit ada obatnya. Saya lebih percaya perkataan Rasul. Jadi terus gimana? Ya makanya coba deh ke dokter. Yang dokternya tadi udah taubat gitu ya. Cari dokter yang udah taubat saja. Memang ini saya ngerti karena beberapa mahasiswi saya, murid saya masih ada yang anak-anaknya bukan cuma bipolar, skizo. Nih repot nih. Karena kalau bipolar cenderung dia hayalan, dikuasai oleh hayalan dan nyakitin diri sendiri. Kalau skizo nyakitin orang. Tapi kalau kita runut, akhirnya ini skizonya nyakitin siapa? Satu yang disakitin cuma nyakitin ibunya. Wah, kalau orang skizo beneran, skizofrenia beneran, pasti yang disakitin banyak orang. Semua orang yang ketemu dia kesel, dia sakitin. Ini enggak. Dia kesel sama orang, dia lari ke ibunya. Makanya akhirnya kita dialog sama ibunya. Akarnya emang ada di ibunya. Ibunya yang sering mengatakan kepada anaknya itu, kamu tuh sakit. Nah, jadi anaknya jadi tertanam di sini di otak, sakit ya. Kamu tuh sakit, kamu tuh nggak normal. Dan ibunya kerap memasukkan anaknya ke rumah sakit gila. Akhirnya anaknya jadi gila beneran gitu ya. Jadi saya bilang ini nggak ada cara lain. Ibu harus taubatan nasuha. Ibu harus peluk anaknya dan ibunya nggak pernah meluk anaknya. Ibu harus minta maaf. Kok saya yang minta maaf, Ustazah? Kata ibunya. Lah itu dia. Kenapa anaknya kekeh begitu sering nyakitin ibunya karena ibunya nggak pernah minta maaf. Minta maaflah sama anak ibu, bilang mohon maaf selama ini belum pernah jadi ibu yang ideal, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah bisa jadi ibu yang, sampaikan aja sambil nangis, insya Allah anaknya berubah. Jadi yang paling sering sakitin adalah ibunya, cuma ibunya, bukan yang lain. Ternyata ibunya juga yang pernah maksa anaknya untuk ada di pesantren selama 12 tahun. Dalam kondisi anaknya nggak suka dari SD kelas 1. Ya, sampai mau masuk SMA. Ibunya punya planning 12 tahun, tapi karena anaknya udah keburu stres ketika masuk 1 SMA, dikeluarkan. Anaknya pinter. Lulusan universitas negeri dengan derajatnya cum laude. Pinter kan? Ya. Nggak ada orang yang skizo dan bipolar yang pinter maksudnya secara akademis. Ya, menandakan memang dia tertekan karena siapa? Karena ibunya. Jadinya ada kalanya memang ya harus yang introspeksi adalah orang tua. Lebih dulu orang tua. Kalau saya tidak menyarankan obat-obatan ini dikonsumsi sampai 6 bulan ataupun seumur hidup, karena terbukti beberapa murid saya yang walaupun psikiater mengatakan harus begitu, sekarang lepas obat sama sekali, alhamdulillah. Cuma memang harus rutin terapi dengan Al-Quran, ruqyah, kemudian dialog, ya.
Kalau ada masalah, sampaikan, ceritakan, salurkan, jangan dipendem. Ya, dia harus sering konseling. Nah, emang harus ada cara ya. Jadi nggak mungkin diam saja, apalagi dia dalam kondisi nggak ngerti jalannya harus kemana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih cenderung tanyalah ke dokter yang kita sikoh keimanannya. Jangan langsung ke psikiater. Ya, kecuali dia membahayakan banyak orang. Dikasih obat penenang biasanya memang salah satunya adalah obat psikoterapika. Kalau dia membahayakan banyak orang, ya nggak cuma mau bunuh diri tapi mau bunuh orang, oke ditenangkan dengan dibius. Mungkin itu udah standar, udah strata gila ya. Kalau sudah gila, oke lah itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau baru stres-stres sedikit, ada hayalan-hayalan, saya yakin dengan, bahkan yang gila aja pernah sembuh kok dengan dibacakan Al-Quran. Yang gila aja bisa sembuh dengan dibacakan Al-Quran gitu ya. Ya, sekali lagi coba ditangani secara serius tapi jangan ke psikiater. Ya. Satu lagi pertanyaan, izin bertanya. Dari Ibu Heni ya, Musyarofa, izin bertanya, bagaimana jika kita membeli sayur atau buah yang si pedagang sendiri tidak tahu asal dari sayur dan buahnya dari mana, sehingga tidak tahu pemupukannya dan sebagainya, yang menyebabkan makanannya menjadi haram seperti yang sudah Ibu jelaskan. Apa hukumnya bagi kita yang membeli atau mengkonsumsi? Ya, untuk yang tidak tahu di dalam Islam itu tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham, tidak ingat, tidak dosa. Enak ya. Jadi jadi kalau kita udah nggak tahu, kita tanya ke tukangnya juga nggak tahu gitu ya. Karena tukang, ya udah selesai, bismillah aja nggak apa-apa ya. Kalau bicara masalah nggak tahu sama nggak tahu. Tapi kan yang repot kalau tukangnya tahu. Makanya jangan langsung nebak gitu ya, jangan langsung nuduh. Contoh saya beli lele. Beli lele kalau di pasar itu, ini masalah lele. Mungkin ibu-ibu bingung, kok lele? Iya. Pak, lelenya dari kolam penangkaran ikan atau dari empang, Pak? Ini sambil ngobrol nih, ih lelenya seger ya, Pak ya. Dari empang apa dari kolam penangkaran ikan? Ntar dia bilang, wah ini baru datang, Neng, dari Ciamis. Ya, dari kolam empang. Nah, perlu tanya tuh, empang yang di atasnya ada jamban, Pak. Nah, hanya kalau dibilang, ya biasa, Neng ini kan lele gemuk-gemuk juga gara-gara di empang yang ada jambannya. Mohon maaf Pak, saya nggak jadi beli gitu ya. Itu nggak boleh dibeli, nggak boleh dikonsumsi. Ya, jadi perlu penting untuk bertanya. Tapi kalau dia mengatakan ini mah dari kolam ikan, bukan dari empang. Oke, kolam penangkaran ikan silahkan beli lelenya. Nah, kalau yang dari jamban-jamban itu banyak bukan cuma lele. Ada lele, ada mujair, ada emas, ada belut. Ya, ikan nila juga mungkin di situ. Itu dari empang-empang itu nggak boleh dikonsumsi dulu sebelum diasingkan 40 hari. 40 hari harus diasingkan, dikasih pakan ternak yang benar, baru boleh dikonsumsi. Bahkan Rasul mengatakan itu namanya hewan jalalah ya. Bahkan Rasul mengatakan bukan, dulu di masa Rasul bukan ikan. Karena di masa Rasul, masa Islam itu nggak ada yang namanya orang buang kotoran, BAB, BAK, di air itu nggak boleh. Itu bukan tradisi Islam, itu tradisi Hindu. Makanya Sungai Gangga kotor. Sungai Ciliwung ikut-ikutan kotor. Nah, Sungai Gangga mah orang Hindu yang punya. Kalau Sungai Ciliwung kan mayoritas Muslim. Kenapa ngikut-ngikut buat kakus di atas sungai? Nggak boleh kita mengotori air, ya, sama ada yang mengalir ataupun tergenang. Nah, cuman masalahnya kan sekarang adat istiadat kita kalau lihat kolam renang aja pengennya pipis di dalam kolam gitu ya, nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi memang di dalam Islam kita hanya boleh BAB, BAK di tanah. Ya, di tanah. Di tanah itu artinya kalau sekarang yang punya WC yang sudah ada septic tank-nya, alhamdulillah. Bener itu septic tank larinya ke sana, ya. Di tanah, dari tanah kembali ke tanah, bukan ke air. Ya, jadi makanya rada unik kenapa Rasul mengatakan kita dilarang makan hewan jalalah dan dilarang menunggangi hewan jalalah. Dan dilarang memeras susu, meminum susu dari hewan jalalah. Bingung kita, kok jalalahnya di masa Rasul bukan ikan? Ya, bahkan disebut dilarang makan dagingnya, dilarang minum susunya, dilarang menunggangi. Apa itu? Boleh jadi onta ataupun sapi. Yang ternyata onta dan sapinya lupa dikasih makan sama yang punya nih. Yang punya pergi berhari-hari, onta dan sapi di kandang itu akhirnya kelaparan makan kotorannya sendiri. Ini lagi nggak bicara makan kotoran orang ya. Sedangkan ikan-ikan kita makan kotoran orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kan jadi luas ya kita bicara makanan halal haram jadi begini nih. Kata ibu-ibu nyesel nanya. Jadi masalah ikan juga. Ya, jadi akhirnya Itu saya kalau apa rata-rata kan dipukul ya Ustazah.
Di pasar tuh ikan lele Kenapa? pasti dibungkus. Nggak apa-apa. Tapi Kan tadi kalau disebutkan dibungkus kalau itu bangkai nggak dari apa-apa. air nggak apa-apa. Ini nah, bedakan antara bangkai air dengan cara beternaknya ya. Tadi makanya disebutkan yang namanya halal harus halal zatnya dan halal dalam prosesnya. Ini ikan nih prosesnya diternaknya gimana? Kalau masalah matinya nggak apa-apa. Kita makan bangkai ikan nggak masalah, halal. Mau dipukul, dipentung, diapain, dibiarkan mati begitu saja. Rata-rata ikan dibiarkan mati begitu saja. Pokoknya bangkai dari air nggak masalah. Masalahnya hewan air ini makannya apa? Ketika makannya kotoran, nggak boleh dikonsumsi kecuali sudah diasingkan 40 hari. Ya, maka kalau Rasul kok di zaman Rasul sampai diperah susunya, iya Rasul lagi bicara tentang onta. Ya, onta itu kan diperah susunya. Kalau ontanya ternyata tidak ditaruh di ladang yang ada rumputnya, lupa nih dilepas ontanya, lupa digembalakan, tetap ditaruh di kandang dengan onta-onta lain selama berhari-hari yang punya pergi misalnya. Itu onta-onta kan kelaparan, nggak ada makanannya, akhirnya makan kotoran onta, sesama onta, kotoran sendiri juga. Ini nggak boleh sampai disebutkan tidak boleh ditunggangi. Kenapa nggak boleh ditunggangi? Karena kalau ditunggangi kita naik kendaraan, naik kuda, naik onta, naik sapi yang dia makan kotoran, ya. Itu kan keringetan, hewan itu punya keringet, keringetnya akan nempel di baju kita. Maka baju kita juga akan najis. Sampai keringetnya itu loh, keringet yang keluar dari hasil yang dimakan, ya, itu selama 40 hari, makanya kenapa diasingkan 40 hari. Sekali lagi makanya kenapa kalau kita makan yang haram 40 hari juga sholat kita ditolak. Semuanya kaitannya sama 40 hari. Ternyata sekali nelen yang haram itu 40 hari masih muter di tubuh kita. Ya, jadi keringat kita juga keringat yang najis. Nah, itu kalau nempel ke baju kita jadi najis. Itu satu. Sampai Rasul mengatakan dilarang menyembelih dan memakan dagingnya dan dilarang memeras susunya untuk diminum. Sampai 40 hari. Nah, jadi zaman dulu bukan ikan kalau di masa Rasul. Di masa Rasul tadi ada onta, ya, ada sapi, ya, kemudian juga ada kambing yang kita kelupaan. Kita kelupaan nggak ngasih makan, akhirnya dia makan kotoran sendiri. Nah, makanya tadi kan pertanyaannya kalau misalnya kita nggak ngerti, alhamdulillah, buah dari mana, sayur dari mana, kata si tukang sayur, ya saya cuma ngambil doang dari pasar. Saya nggak nanya, ya udah sama-sama nggak tahu, bismillah aja. Semoga ini halal dan tidak mengapa. Ya, ketika kita sama-sama tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita beli di toko buah yang jelas di situ ditulis buah impor. Macam-macam kan importnya ya. Ada dari Cina, ada dari Amerika. Lebih ringan dari Amerika. Kenapa? Ahlul kitab. Walaupun ahlul kitab yang versi tanda kutip ya, udah nggak ada ahlul kitab zaman sekarang. Yang pegang teguh Injil asli dan Taurat asli sudah nggak ada. Tapi masih Kristen. Kalau dari Cina, komunis. Menghalalkan berbagai cara, nggak punya Tuhan. Ya, lebih gawat. Hati-hati untuk bicara makanan yang bersumber dari negara yang tidak bertuhan. Ya. Kemudian kita lihat lagi, kalau bertugas menyuntikkan obat psikotropika saat pasiennya ngamuk gimana Ustazah? Karena sudah tugas profesi. Oke, tadi kita bicara nggak ngamuk ya, stres yang nggak ngamuk, jangan. Tapi kalau ngamuk, udah nggak apa-apa dibius aja, itu darurat. Ya, jadi ad-darurat tubihul mahzurat. Semua yang darurat membolehkan yang diharamkan. Ya, semua yang darurat membolehkan yang diharamkan. Ya. Anggap saja darurat. Kalau itu sudah darurat karena ngamuk. Kalau nggak kita bius, dia membahayakan nyawa kita, bius saja. Membunuh diharamkan. Tapi kalau kita udah mau dibunuh, wah kita harus bela diri walaupun harus membunuh dia gitu kan ya. Nah itu namanya darurat, kondisi darurat. Kemudian terkait dengan binatang air, bagaimana dengan kepiting? Kepiting nggak apa-apa Bu. Ya kepiting boleh, rajungan boleh, sama aja dia. Mau yang jalannya lurus, jalannya miring, halal ya. Halal. Saya dengar sebagian boleh nggak. Ini dulu nih, ini perselisihan lama ya. Ini udah perselisihan zaman kapan tahu, ini zaman lalu nih, masa-masa yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun lalu. Dan alhamdulillah yang namanya khilaful fiqhi, perbedaan pendapat fikih itu selalu diupdate ya. Kenapa? Karena memang dia tidak baku. Perbedaan pendapat fikih bukan perbedaan dalam masalah usul, bukan perbedaan dalam masalah akidah. Kalau akidah nggak boleh berbeda ulama, tapi kalau fikih berbeda wajar. Ujung-ujungnya ternyata semua halal. Yang bersumber dari air halal. Tidak ada yang tidak halal. Ada yang mengatakan ini kan dua alam. Enggak, kepiting sama rajungan itu kalau kita lihat di film Flora Fauna, ya itu tidak ada yang sedang berjalan ke pantai. Semuanya dari pantai berjalannya ke laut. Dia ada di pantai kenapa? Ke bawah ombak.
Dia ada di pantai kenapa? Cuman lagi gali di pantai untuk naruh telur. Habis selesai itu naruh telur dia ke laut lagi. Nggak ada yang dia lagi jalan ke pantai, nggak ada. Ya, jadi sampai karena saya pernah tinggal di wilayah yang di Afrika ya Bu ya. Afrika itu mazhabnya Maliki. Dia membolehkan makan buaya. Kenapa? Karena ternyata di sungai yang ada buayanya sudah tidak ada lagi ternak, Bu. Ikan nggak ada dimakan buaya, bebek nggak ada dimakan buaya, kambing juga yang minum nggak ada diterkam buaya ya. Jadi yang ada di sungai itu hanyalah buaya. Dibolehkan, pokoknya dia hewan air. Ternyata memang benar, Bu. Buaya itu kalau lagi berjemur di darat ya, itu sebentar doang karena bertelur, naruh telur, dia balik ke air. Sampai kalau kita lihat film-film sekali lagi flora fauna, buaya kalau nangkep mangsa dibawa kemana? Ke air. Walaupun ditangkap di darat, dibawa ke air, diseret ke air. Selalu buaya makannya itu di air. Kenapa? Karena dia hewan air. Ya, jadi sebenarnya tidak ada istilah hewan dua alam, cuma satu yang ada istilah hewan dua alam dan diharamkan dimakan, yaitu katak. Katak, kodok, frog, temennya deh semua. Pokoknya itu yang diharamkan. Yang selebihnya buaya itu sampai dimakan itu yang namanya buaya ya. Yang kita mungkin nggak boleh makan buaya darat Bu ya. Buaya darat nggak boleh dimakan karena orang. Kalau yang selebihnya buaya air itu boleh. Terus beli telur ayam dan ada kotorannya. Ah, bagus nih pertanyaannya. Kotoran ayam najis enggak? Enggak najis. Semua kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis kotorannya ya. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Ya, jadi bukan cuma kotoran ayam, kotoran burung nggak najis, kotoran kambing nggak najis, kotoran sapi nggak najis, kotoran onta nggak najis ya. Jadi bahkan di beberapa negara dan di beberapa suku di Indonesia juga kotoran kambing, kotoran sapi dijadikan pengganti semen ya Bu ya. Ya untuk bangun rumah dulu di Afrika juga begitu, di Sudan itu kotoran sapi ya. Nggak najis. Kalau najis kita nggak bisa sholat di atasnya. Ya, tidak najis kotoran ayam Bu ya. Jadi tinggal dicuci aja. Yang nempel-nempel di telur nggak apa-apa ya. Tinggal dicuci, dibersihkan. Tidak najis. Kita dibuat memang otak kita sudah dicuci dengan Ghazul Fikri sehingga kalau kita lihat kotoran tikus nggak geli. Kotoran ular nggak geli. Kotoran cicak nggak geli. Padahal itu najis semua. Ya, tapi kita dibuat memang dengan perang pemikiran ini yang najis jadi kita nggak geli, tapi yang nggak najis kita geli gitu ya. Ya, padahal yang artinya yang najis itu segala sesuatu yang dagingnya tidak boleh dimakan, kotorannya najis harus dibersihkan, dijauhkan. Adapun yang dagingnya boleh dimakan, hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ya, tidak najis bukan berarti tidak harus dibersihkan, kalau kena silakan bersihkan. Ya, tapi kalau ternyata tidak bisa dibersihkan, contoh di Masjidil Haram itu banyak sekali burung merpati. Kita kadang-kadang nunggu sholat, duduk di pelatarannya, ya di plaza tawaf, kena kotoran burung merpati. Nggak masalah, lanjutkan saja. Jangan tanya bau enggak Bu, kalau kotoran di mana-mana bau walaupun tidak najis. Ya, tapi kalau masalah kita nggak dapat alat untuk mensucikannya nggak masalah. Ya. Ya, kemudian cukup dengan air mengalir saja kah? Ya, cukup pakai tisu kering juga selesai Bu. Kalau masalah kotoran rokok itu kan haram, bagaimana cara membersihkan tangan yang merokok bila dia habis merokok dan mau masak. Rokok itu yang diharamkan haram maknawi Bu ya. Jadi bukan haram secara aini. Tembakaunya sendiri nggak haram, kita pegang-pegang nggak apa-apa. Contoh uang judi. Ya, kita lagi bicara biar ibu-ibu paham masalah maknawi dengan aini. Ya, uang judi, uang hasil judi. Judi haram kan? Sampai disebutkan innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Khamr, alkohol dan judi itu najis kata Allah. Bukan cuma haram, rijis, najis. Ya, perbuatan setan jauhilah. Ya, alkohol dengan judi najis. Kita kalau pegang alkohol gimana? Alkohol itu najisnya untuk diminum, maboknya yang najis, Bu. Tapi kalau misalnya kita butuh alkohol 70% untuk mengobati luka, alkohol pusar bayi, nggak masalah. Ya, bahkan sekarang malah ada yang coba-coba cuci tangan setiap kali cuci tangan untuk desinfektannya, antiseptiknya alkohol 70%. Jangan Bu, itu rusak tangan kita ya. Cukup yang ringan-ringan saja kalau antiseptik ya, alkohol 5% udah cukup. Nggak usah 70% cari. Bahkan paling bagus ya pakai sabun biasa aja yang nggak usah ada alkoholnya. Ya, jadi ini penting untuk memahami alkohol itu najisnya najis ma'nawi.
Jadi minyak wangi yang ada alkoholnya nggak najis. Yang najis kalau dijadikan alat bius buat ngerampok ya, itu najis. Tapi kalau memang hanya minyak wangi yang ada alkoholnya dipakai sholat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asal nggak bikin mabok. Ya, jadi memang itu satu hal. Dia najis maknawi. Sama seperti rokok najis maknawi. Kenapa najis maknawi? Haram maknawi. Kenapa? Karena membinasakan diri. Bukan hanya diri yang merokok. Kenapa hukumnya jadi lebih cenderung ke haram dibanding makruh? Ya, tapi orang Indonesia itu unik. Nggak haram ini cuma makruh. Tahu nggak artinya makruh? Makruh itu artinya dibenci Allah. Jadi kita kadang-kadang bilang, kan belum masuk belum masuk haram, belum masuk dimurkai, cuma dibenci doang. Kok mau dibenci Allah gitu ya? Nah ini kalau bicara makruh, karena paling ringan makruh. Kalau masuk yang haram pendapat kita, maka dia haramnya haram maknawi ketika diisap memudaratkan diri sendiri. Kalau ada yang mengatakan, saya nggak apa-apa, sehat kok, walaupun ngerokok puluhan tahun, iya. Tapi dia memudaratkan orang lain yang ada di sekelilingnya. Dan bahkan perokok pasif, orang yang mencium asapnya, yang nggak ikut merokok, itu secara kesehatan matinya lebih awal. Karena racunnya lebih, ya. Kita menghirup karbon dioksida. Yang ngerokok. Kemudian yang menghirup asap rokok di luar sana bukan cuma karbon dioksida. Dia menghirup karbon monoksida. Karena hasil apa pengeluaran, gitu ya. Jadinya ini yang paling bahaya. Dia sudah campur itu, dioksida campur monoksida. Nah ini racun. Makanya kadang-kadang yang kena kanker paru-paru itu mungkin perokoknya masih lama kena kanker paru-parunya. Tapi orang yang hidup dengan perokok itu yang kena duluan ya. Jadi cara bersihinnya gimana? Cukup wudhu aja Bu ya, nggak masalah. Iya, filter rokok ada unsur babi, ada beberapa. Ini filter rokok yang sudah sekarang Bu ya, yang zaman canggih. Ibu-ibu pernah tahu nggak rokok kretek? Rokok kretek zaman dulu Bu, ya. Yang nenek moyang, yang kakek-kakek kita ngkong-ngkong tuh udah lama dulu gitu ya. Itu nggak pakai filter Bu. Cuman dilinting aja tuh tembakau sama kertas. Kadang-kadang dia cuman ambil ya, itu nggak ada filternya. Apakah dengan begitu terus jadi halal ngerokoknya? Nggak juga ya. Karena segala sesuatu yang digunakan ketika memudaratkan diri dan orang lain haram hukumnya di dalam Islam. Ya apalagi sekarang yang sudah ada filter yang ada babinya. Jelas itu najisnya bukan cuman najis maknawi, bukan haram maknawi, tapi juga najisnya aini. Karena sudah ada tadi ya unsur babinya, betul. Ya sekarang filter sudah ada unsur babinya, benar. Yang zaman sekarang Bu, makin tinggi filternya, itu makin tinggi ininya ya unsur babinya. Makanya mungkin ada yang mengatakan babi ini manfaatnya banyak. Iya, manfaatnya banyak dan dosanya juga besar. Manfaatnya banyak. Bahkan kan kalau kita mau jujur, sampai detik ini masih susah mencari vaksin yang terlepas dari enzim babi. Nggak ada, susah. Ya. Jadi makanya penting untuk yang imunisasi ya, yang ambil imunisasi buat anak-anaknya, cari yang ada label halalnya, yang sudah halal ya. Jadi karena vaksin sampai sekarang juga susah untuk mencari yang terlepas dari unsur babi ya. Tanya ke para dokter kita, cuman kebanyakan dokter mengatakan kalau sudah diproses berulang kali unsur babinya sudah hilang Ustazah. Jadi yang terakhir, proses terakhir sebelum yang dipasarkan itu unsur babinya sudah hilang. Karena dia sama kalau kita mengatakan eliksir di obat sirup itu harus alkohol, maka untuk vaksin ya perantaranya itu harus enzim babi. Susah ya? Saya rasa sih bisa. Makanya kenapa pada akhirnya ujung-ujungnya kita penting untuk selalu mendekat sama dokter-dokter yang udah taubat ini ya. Dan ahli-ahli kimia yang memang ngerti. Kimia itu kan bukan cuma semuanya itu chemical ya. Yang namanya tumbuh-tumbuhan kita kan banyak unsur kimianya. Dan nggak semua herbal itu halal ya. Ganja juga herbal, ganja, daun ganja. Tapi kan daun ganja nggak boleh dimakan. Daun ganja juga nggak boleh dijadikan bumbu dapur ya. Walaupun suku tertentu menjadikan daun ganja sebagai bumbu dapur. Nggak boleh ya. Penyedap katanya, jangan. Makanya kita ada yang kalau ke satu restoran tuh, ketagihan pengen ke situ lagi, jangan-jangan kita udah kecanduan ya. Hati-hati daun ganja, jangan dijadikan bumbu dapur ibu-ibu ya. Nah, itu penting buat kita untuk memahami. Ya tadi ini benar sekali ya Bu Ida mengatakan filter rokok ada yang unsur babi. Ada sebagian filter rokok semakin canggih sekarang makin banyak. Nah itu bukan cuma haram dan najis secara ma'nawi, tapi secara aini, secara zat sudah haram juga. Jelas harus dijauhi kalau begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kayaknya nggak ada di chat. Iya, kayaknya udah cukup. Ada lagi yang mau bertanya?
Silakan, masih ada waktu. Ini kenapa ketika kita makan di restoran, kenapa nih? Pertanyaannya belum selesai. Boleh pakai suara, pakai mikrofon ya. Mau bertanya langsung, Bu Ani? Ya, baca bismillah, kemudian juga pentingnya al-masurat pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada mudarat sedikit pun yang bisa sampai ke kita, ya. Ini penting ini untuk baca bismillah. Yang paling penting bismillahnya saja sudah meluruhkan semua, karena Rasul juga pernah dulu dengan sahabat Bishr itu pernah ya makan dengan Rasulullah. Rasul ketika mau makan, alhamdulillah daging yang nempel di tulang itu bicara. Jangan makan, saya beracun. Sahabat Bishr udah kadung makan, lupa baca bismillah. Akhirnya Bishr ini wafat ya, gara-gara makanannya diracun oleh orang Yahudi. Sebenarnya yang diarah Rasul. Tapi alhamdulillah itu daging ya, yang jadi paha kambing itu bicara sama Rasul. Jangan dimakan saya, karena saya beracun. Sayang sahabat tadi sudah kadung makan, mati dia. Ya, jadi nah ini Rasul nih makan mau makan dilarang, akhirnya Rasul berhenti. Sesudah itu Rasul mengatakan hati-hati beracun, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Akhirnya dimakan sama sahabat semuanya. Rasul pun ikut makan. Ya, Rasul pun ikut makan daging yang jelas-jelas ada racunnya. Qadarullah, atas izin Allah, ini ada Rasul ya. Kalau kita jangan coba-coba nguji ya, daging kita racunin, kita pakai bismillahilladzi la yadurru, nggak ngefek doa kita ya. Ini ada Rasul zaman itu. Jadi jangan sekali-kali nguji Allah ya. Yang ada kita yang diuji nanti. Jadi kalau di masa Rasul itu jadi netral semua ya. Dan buat kita ambil penyebabnya ketika kita tidak tahu ini apakah bagus atau tidak. Ya, atau makanan yang udah kan kadang-kadang suka ada yang suara saya masih kedengeran nggak? Kok kayak ada yang bilang nggak terdengar? Kedengeran Ya. Ustazah. Berarti mungkin di tempat yang denger yang ya lagi low ininya koneksinya. Jadi ternyata ada yang katanya makan di tempat kok enak, ketika dibungkus nggak enak. Itu biasanya ciri-ciri sesuatu gitu ya. Dibungkus nggak enak, ya saja dibungkus mah udah dingin ya, jadi nggak enak ketika makan di tempat anget. Husnuzon dengan segala sesuatu yang kita sudah pastikan ada halalnya. Kalau memang ada halalnya atau yang masak muslim, kita sudah memastikan unsur-unsurnya juga halal, ya. Segala sesuatu yang dimasak juga halal, bismillah, husnuzon. Ya, dan bagus kalau memang enak, toyib semoga. Kalau buat saya kan yang toyib itu yang tidak mudarat buat tubuh. Makanya saya kalau mau beli makanan itu suka nanya, ke MSG enggak? Karena saya alergi MSG. Ya, bisa bunyi nanti gitu ya. Bisa asmanya kambuh kalau kena MSG ya. Jadinya selalu kalau masak nggak pakai MSG. Dan selalu tanya ya ke warung-warung itu kalau mau beli pakai mecin nggak? Kalau pakai mecin nggak mau. Kalau mau masak juga beli nasi goreng misalnya atau mie goreng, kita bilang jangan pakai mecin gitu ya. Karena kita nggak bisa, semua sekeluarga nggak bisa pakai MSG. Nah jadi itu masalah toyib atau tidak. Ya, jadi memang masalahnya pastikan. Ketika sudah pastikan jangan seuzon ya. Nggak semua itu yang enak lantas ada liur pocong atau di bangku pocong ya. Pertanyaan terakhir, apakah makanan yang di supermarket seperti sosis ada label halal? Jelas tertulis tapi kandungan terdapat unsur babi. Dengan tulisan bahasa Inggris, gimana itu Ustazah? Wah, halalnya halal MUI bukan? Jangan cuma tulisan halal pakai bahasa Arab ya, halal. Tapi nggak ada logo MUI-nya, tidak ada kan registrasi MUI-nya, jangan ya. Jadi yang ada registrasi MUI-nya. Kalau memang produk Indonesia. Kalau produk luar, halal Ivanka bagus, halal Thailand bagus, halal Malaysia bagus, tapi yang ada nomor registrasinya. Jangan yang ada tulisan bahasa Arab doang halal, tidak ada nomor registrasinya.
Ya, apalagi kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris dan kita lihat di situ ditulis gitu ya. Ada daging babinya pakai bahasa Inggris atau bahasa lain. Padahal ada logo halalnya. Nggak usah dibeli, itu sudah masuk syubhat. Antara stempel dengan komposisi, ingredients, beda. Itu tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya Ya, kembalikan ke host. Mohon maaf lahir batin. ya insya Allah udah cukup jelas ya. Jazakillah khair Ustazah Erika atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, kami informasikan bahwa Sanggar Al-Quran Mardani membuka peluang untuk berinfak dan berwakaf di Sanggar Al-Quran. Ya, silakan Ustadz Somad ya untuk Nah, ini dana yang kita butuhkan sekitar 8 miliar ya. Dan yang sudah terkumpul ada 912.473.986. Bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf bisa langsung ke Sanggar atau transfer ya ke rekening ini. Ya, informasinya itu aja. Kita tutup dengan doa ya Ustazah. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Ibu-ibu ya. Mohon pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair sekali lagi pada Ustazah Erika. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, tutup kajian kita dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis.